Selamat malam, salam Just Talk. Gue mau bahas sistem 442 flat diamond 4231 bla 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 dan lain-lainnya. Oke, ini sekarang mumpung lagi ada Nation League, jadi nggak banyak bahas match. Jadi kalau kalian mau bahas yang penting-penting bisa kirim ke Twitter aja maunya bahas apa, tapi jangan satu spesifik topik yang terlalu spesifik, ntar nggak ada yang suka, susah juga, malas juga gue bikinnya. Topik yang kemungkinan besar banyak yang suka lah, itu kita bisa bahas bola, bisa just live juga, just Indo juga, terserah kalian. Oke, jadi sekarang gue mau bahas yang sempet gue bilang ternyata rame. Gue bilang 442 itu nggak ada diamond flat dan lain-lainnya. Ini yang gue maksud, biar nggak ada misunderstanding. Gue ini kan pelatih futsal lulusan KMVB, tapi kalau lu di KMVB ya lu dapat banyak akses lah ke bahan-bahan. Gue juga dapat materinya tentang sepak bola segini tebelnya. Sempet gue pelajari dan gue juga pernah bahas dengan, gue nggak mau sebut namanya, salah satu pelatih senior di Liga Indonesia yang lulusan AFCA. Kita bahas. Jadi sebenarnya yang kalian tahu itu kan ribet. Yang terakhir kita bahas itu kan 442. 442 itu diamond atau flat, nggak ada playmaker atau apa. Nah, kalau kita bicara sistem, yang ada itu kan cuman, dan ini diiakan, gue masih ingat perbincangan itu dengan beliau, yang ada itu cuma 433, 352, 442. Oke. 343 dan lain itu semua variasi. Itu semua variasi. Jangan terbuai, pelatih yang hebat ya, jangan terbuai dengan line up yang ada di atas kertas. Kenapa? Gue masih inget banget satu match Real Madrid lawan Barca. Real Madrid di bawah Jose Mourinho. Di atas kertas 4-3-3, ujung-ujungnya parkir bis. Oke. Dan kalau nggak salah, bukan kalau nggak salah, waktu itu Madrid kalah lawan Barca, Ronaldo ngamuk-ngamuk. Jadi kira-kira begitu. Dan banyak pelatih yang smart ya, itu memanfaatkan apa yang mereka taruh di lapangan tidak sesuai di atas kertas, line up tidak sesuai dengan apa yang dilakukan di lapangan, karena itu bagian dari strategi. Oke, kita bahas yang seru dulu, yang 442. Kan kebetulan gue lagi beli ini, jadi kita manfaatkan. Oke, 442 itu kan simple. Bolanya gue singkirkan dulu lah. Ini kan yang penting line up ya. Dua center back, oke, dua center back, dua wing back, dua sayap. Ini yang jadi masalah kan. Oke, 4-4-2. Kalau dulu 4-4-2 itu kan lebih mainnya lewat sayap ya, lewat sayap. Striker ini murni lebih ke heading dengan 2 DM dulu. Oke. Sekarang sepak bola ini kan berubah terus, ya kan? Berubah terus, very dynamic lah. Sekarang lebih banyak variasi dari 4-4-2. Oke, perhatikan. 4-4-2 itu sekarang bisa dengan satu striker, ya. Ininya mobile, ya. Bisa dengan dua striker, di mana-mana dua bergantian posisi, nggak statis. Bisa dengan ini yang disebut diamond, satu playmaker di belakangnya, satu DM. Biasanya kalau sistem seperti ini, ininya lebih, wingbacknya lebih ikut ke depan, maju ya. Bisa juga dengan 4-4-2 dengan 2 DM yang di sayap ini tujuannya lebih masuk ke dalam, membantu dua striker. Bisa juga. Tapi intinya itu 4-4-2. Bisa juga di atas kertas dia bilang, "Oh ya, kita hari ini main 4-4-2 dengan satu DM."
Nggak taunya di lapangan, contoh paling bagus nih, mungkin ya kalau Ole pinter, kita main 4-4-2, tiba-tiba dia punya variasi, dia pasang, contoh ini Bruno Fernandes, Fred, Pogba sama McTominay, contoh aja ya. Terus tiba-tiba dia rubah, nggak, di lapangan itu nanti, di lapangan nanti Rashford-nya ke kiri, eh, Greenwood-nya ke kanan, Rashford-nya di tengah, Bruno Fernandes ke kiri. Jadi ujungnya ke 4-3-3, bukan 4-4-2 diamond. Ya, bisa juga. Kenapa? Ini akan mengelabui lawan. Pada saat mereka bermain seperti ini, lawan melihat line up di atas kertas yang diberikan kepada kedua tim, bisa memberikan instruksi kepada wingbacknya, kalian lebih memanfaatkan serang karena MU lebih fokus ke area tengah dengan 4-4-2 diamond, ya. Ternyata di lapangan terjadinya 4-3-3. Bisa juga. Semua itu bisa, makanya harus lebih berhati-hati. Jadi 4-4-2 diamond atau flat, still 4-4-2 gitu loh. Itu semua hanya variasi. Sepak bola ini kan permainan simple. 11 lawan 11, yang cetak gol lebih banyak dia yang menang. Maka dari itu jangan kita membuat sepak bola itu dengan dengan banyak istilah lah. Orang Inggris punya istilah sendiri, orang Italia punya istilah sendiri, dan kita ngikutin semua. Jadi tambah ribet, tambah bingung. Oke. Permainan ini simple, make it simple, yaitu sistemnya 4-4-2, variasinya banyak. Dan dalam pertandingan itu bisa berubah lagi. Satu instruksi dari pelatih bisa berubah lagi. Jadi jangan terlalu fokus, ya main 4-4-2 diamond, 4-4-2 flat, just 4-4-2 men. Dan instruksi itu semua jenis instruksi dengan 4-4-2 itu banyak banget variasi yang bisa dilakukan. Tapi intinya adalah 4-4-2, itu maksud gue. Contoh 4-3-3. Enggak, ke 4-4-2. Kalau lu ngerti Leipzig itu di bawah dulu zamannya si Hasenhüttl masih di sana. Si Rangnick lah, itu membuat 4-2-2-2. Ini nggak ada sistem kayak gini. Oke, tapi ini kembali lagi variasi dari 4-4-2. Kenapa? Kalau diserang baru mereka turun. Oke. Tapi kenapa disebutnya 4-2-2-2? Karena pada saat lawan ada di sini, mereka ada di sayap kiri atau kanan, mereka punya orang lebih banyak untuk merebut bola. Dan wingnya itu untuk wingback. Oke, ini Red Bull yang kadang-kadang masih diterapkan, ya. Jadi 4-2-2-2 itu juga variasi dari 4-4-2, ya. Nah, sekarang kita ke 4-3-3. Kalau dulu wingernya itu keluar crossing, ini masuk dibantu playmaker, ya kan? Kalau sekarang kan enggak. Contoh ya, Ziyech di Ajax lah, sekarang di Chelsea. Sekarang wingernya justru masuk, wingbacknya yang come up, dibantu dengan satu playmaker dengan 2 DM. Ya, jadi intinya bermain 4-3-3 seperti ini itu sebenarnya 4-2-3-1. 4-2-3-1 itu variasi dari 4-3-3. Ngerti nggak? Nggak usah dibikin susah yang ribet-ribet. Ini cuma variasi dari 4-3. Man City di atas kan main 4-3-3. Mainnya gimana? Dengan 2 playmaker, dengan 1 DM. Si De Bruyne cover area ini, si Gundogan yang tahun lalu David Silva cover area kiri. Ini diberi kesempatan untuk masuk ke dalam dan bahkan pergantian posisi. Liverpool main 4-4-3 tanpa playmaker. Kenapa bisa? Karena Firmino, zamannya Firmino ya. Firmino Mane turun, salahnya di depan.
ini jadi jembatan, satu DM Wijnaldum dan Keita atau apa, jadi ujungnya 4-1 4-1. Ini kembali lagi variasi. Ngerti nggak? Jadi jangan terbuai dengan bikin contoh. Kenapa? Karena variasi 4-3-3-nya Liverpool contoh itu bisa banyak sekali jenisnya. Bisa juga Wijnaldum lebih dukung ke bawah, ngebantu Henderson, Keita agak digeser, tapi bisa juga Henderson sendiri di belakang, Wijnaldum sama Keita ke depan kalau Keita main. Ya. Jadi inilah yang gue maksud, dan ternyata banyak yang nggak terlalu smart di netizen. Gue dikritik soal 4, katanya nggak ada flat atau diamond. Nah, ini yang gue maksud, bukan masalah flat atau diamond, itu semua hanya variasi. Paham? Jadi jangan, kalau lu nggak ngerti, bahkan mereka mempertanyakan ilmu gue di sepak bola. Lu siapa? Jangan terlalu songong. Ilmu lu masih cetek, oke? Kalau lu nggak suka, fine-fine aja. Bukan berarti gue nggak ngerti bola, IQ lu nggak nyampe. Paham? Thanks for watching.